Halo semua, selamat datang di video kreatif kami. Kami dari kelompok 6 pada penugasan mata kuliah Dasar Biomedik 2, kelas A, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Liris Nadia Ayu M. Biomed. Lalu, kami dari kelompok 6 terdiri dari anggota Fani Dwi Aprilia dengan NIM akhiran 165. Lalu ada Andini Oktavia dengan NIM akhiran 80. Lalu selanjutnya ada Farah Amelia Damayanti dengan NIM akhiran 102. Lalu ada Sausan Nurmida Azha dengan NIM akhiran 83. Dan yang terakhir ada Hanifatul Umma Maulidia dengan NIM akhiran 049. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan apa anatomi dari organ hati manusia. Hati adalah salah satu organ atau alat vital di tubuh manusia dan salah satu organ ekskresi yang merupakan organ kelenjar terbesar serta termasuk organ terbesar dan terberat setelah kulit. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat lebih dari 2,5% dari berat orang dewasa normal, yakni sekitar 1,25 hingga 1,5 kg. Ukuran hati cukup besar, diperkirakan sebesar bola rugby atau American football. Letak organ hati yang berbentuk segitiga ini terletak di bagian bawah diafragma atau di bagian kanan atas rongga perut. Organ hati yang secara luas dilindungi oleh iga-iga, serta permukaan atas berbentuk cembung dan permukaan bawah tidak rata membentuk lekukan atau yang disebut dengan fisur. Biasanya pada orang dewasa yang kurus, tepi bawah hati kemungkinan bisa diraba oleh satu jari. Hati dibagi menjadi dalam 4 lobus. Yang pertama, lobus sinistra. Lobus sinistra ini terletak di sebelah kiri dari bidang median. Yang kedua, lobus dextra. Terletak di sebelah kanan dari bidang median. Yang ketiga, lobus caudatus. Terletak di sebelah bawah bagian ekor. Dan yang keempat, lobus quadratus, terletak di belakang berbatas dengan pars pylorica, ventricula, dan duodenum superior. Selanjutnya, kita akan membahas permukaan hati. Permukaan hati dibedakan atas 7 bagian. Yang pertama, fasies superior, permukaan yang menghadap ke atas dan ke depan berbentuk cembung terletak di bawah diafragma. Yang kedua, fasies inferior, permukaan yang menghadap ke bawah dan ke belakang. Permukaannya tidak rata dan memperlihatkan lekukan. Yang ketiga, fasies posterior, permukaan bagian belakang terlihat bagian alur berbentuk garis melintang yang disebut porta hepatik. Yang keempat, fasies inferior lobus sinistra hepatis, bagian yang berhubungan dengan esofagus dekat lobus caudatus dan berhubungan dengan permukaan depan gaster. Kelima, ada fasies inferior lobus dextra, berbatas dengan ginjal dan glandula suprarenalis kanan atas, flexura coli dextra kanan bawah. Keenam, ada fasies superior, bagian anterior atau bagian depan diliputi oleh peritoneum berbatas dengan diafragma dan diliputi oleh peritoneum. Bagian medial berbatas dengan dinding depan perut. Dan yang terakhir ada fasies posterior, yaitu bagian belakang tidak ditutupi peritoneum, berhubungan dengan diafragma. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang fungsi hati. Jadi, hati memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, detoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat beracun di dalam tubuh seperti obat-obatan, zat-zat kimia, dan senyawa asing lainnya yang berpotensi menjadi racun. Yang kedua, hati berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, hati mampu memproduksi cairan empedu yang terbentuk dari bilirubin, kolesterol, garam empedu untuk membantu proses pencernaan. Yang keempat, hati juga berfungsi sebagai penyimpan berbagai zat seperti mineral, yaitu tembaga dan zat besi,
vitamin A, D, E, K, dan B12 serta glikogen. Yang kelima, hati berperan dalam mengatur mekanisme darah. Maksudnya adalah hati mampu membentuk sel darah merah, mampu membuat protein plasma darah seperti albumin, fibrinogen, protrombin, globulin. Tidak hanya itu, hati juga mampu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak dan menghasilkan heparin. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari hati. Bagian anatomi hati selanjutnya yaitu pembuluh darah dan persarafan. Daerah tempat keluar masuk pembuluh darah pada hepar dikenal dengan nama hilus atau porta hepatis. Pembuluh yang terdapat pada daerah ini antara lain vena porta, arteri hepatica propria, dan terdapat ductus hepaticus dextra dan ductus hepaticus sinistra. Vena pada hepar yang membawa darah keluar dari hepar menuju vena cava inferior adalah vena hepatica, sedangkan pembuluh darah vena porta dan arteri hepatica alirannya menuju porta hepatica. Persarafan pada hepar dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian parenkim dan permukaan hepar. Pada bagian parenkim, persarafan dikelola oleh N hepaticus yang berasal dari plexus hepaticus, mendapatkan persarafan simpatis dan parasimpatis dari NX, sedangkan pada bagian permukaannya mendapatkan persarafan dari nervi intercostales bawah. Untuk pembuluh limfa tersambung dari hati dan cairannya menuju ke kelenjar limfa. Selanjutnya ada saluran pada hati. Saluran pada hati ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ductus hepaticus dextra dan juga ductus hepaticus sinistra, membentuk ductus hepaticus communis. Tepi kanan menyatu dengan ductus cysticus dan membentuk ductus choledochus. Yang kedua ada ductus choledochus. Nah, ductus choledochus ini mengalirkan cairan empedu ke usus. Sekian pemaparan materi anatomi hati manusia dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak materi yang kita sampaikan, dan semoga materi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.